Yo, halo guys, kembali lagi ya ke channel saya si Widi ya, tanpa pakai intro ya teman-teman ya. Dan di video kali ini aslinya belum tuntas ya dalam saya menjelaskan aplikasi TikTok Shop, yang dimana aplikasi ini sangat membantu sekali di UMKM yang menengah ke bawah maupun lagi merintis ya teman-teman ya. Dan banyak sekali nih ya yang terbantu oleh TikTok Shop dari program affiliate ya. Belum saya jelaskan ya. Rencana mau saya jelaskan sih ya, gimana cara mengatur affiliate, gimana cara biar affiliate rame ya, terus gimana caranya biar tokonya rame juga. Malah ada berita ya, beritanya yang sangat-sangat mengecewakan buat teman-teman yang seperti saya maupun teman-teman yang berjualan di TikTok Shop ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana nih ya keputusan dari pemerintah membuat aturan baru yang dimana aplikasi TikTok tidak boleh gabung dengan TikTok Shop. Jadi media sosial harus dipisah sama e-commerce ya. Padahal nih ya, menurut saya pribadi ya, aplikasi TikTok ini seharusnya bisa dicontoh oleh aplikasi Shopee maupun Tokopedia, Lazada, atau semacam aplikasi yang dimana sosial media ini bergabung dengan e-commerce, yaitu shopping ya, buat kita belanja. Karena kenapa ya? Nggak ribet ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya, kita membuka Shopee itu pasti kita akan belanja, kita buka Tokopedia itu pasti akan belanja, kita buka Gojek itu mungkin kita perlu naik ojek atau GoFood ya teman-teman ya. Jadi ada tujuan dari aplikasi kalau kita membuka salah satu aplikasi Shopee, Tokopedia maupun Gojek. Tapi kalau TikTok ya, menurut saya nih ya teman-teman ya, kalian gabut saja, kalian ke warung, ke ngopi atau tiduran, rebahan, pasti nontonnya TikTok ya teman-teman ya. Nah di situ nanti TikTok diseling oleh sebuah video yang dimana videonya ada keranjang kuningnya. Ya scroll sambil nyantai asik juga sih ya teman-teman ya, karena yang ditonton itu tidak hanya jualan saja ya teman-teman ya, pasti ada hiburan maupun info, berita, atau lagi joget-joget ya, seperti itulah. Pas ada video tentang keranjang kuningnya itu menjual produk, kalau dia tertarik ya, yang scroll itu tertarik sama barang yang kita jual, pasti dia check out ya teman-teman ya. Jadi nggak ribet sih ya, aplikasi TikTok ini sangat instan, seharusnya dicontoh sama beberapa aplikasi atau aplikasi lainnya ya. Tapi sayangnya ini program dari pemerintah Indonesia, harus dipisah ya teman-teman ya, yang dimana sosial media tidak boleh gabung sama e-commerce ya. Mungkin ya ini kalau besok atau entah berapa bulan lagi, mungkin kalau kita check out lewat TikTok ya, tetap ada keranjang kuningnya, tapi ini mungkin linknya akan dibawa ke TikTok Shop. Jadi ada dua aplikasi ya teman-teman ya, jadi aplikasi TikTok sendiri dan ada TikTok Shop ya, kemungkinan seperti itu ya, semoga saja. Tapi kalau fatalnya, kalau memang benar-benar ditutup, wah masalah ya bro, gimana ini Wir? Mana Wir gimana ya? Seharusnya pemerintah itu harus riset dulu ya teman-teman, tidak langsung riset dari pasar ya. Contohnya kemarin kayak Tanah Abang sepi, langsung TikTok Shop ditutup. Nah itu langsung keputusan yang sangat fatal menurut saya ya. Belum tentu nih ya TikTok Shop ditutup, orang-orang yang belanja online terus berhenti, terus pergi ke Tanah Abang, belum tentu bang, belum tentu ya. Dan banyak sekali nih ya, kalau menurut saya lihat ya, affiliate TikTok Shop itu banyak sekali, mulai dari orang pengangguran, pengen belajar editing, terus upload di TikTok Shop yang ada keranjang kuningnya, itu ada komisinya ya. Kalau kalian belum tahu, kalau kalian sangat awam ya, itu sangat membantu buat mereka yang lagi pengangguran ya. Jangankan pengangguran,
anak yang masih sekolah pun itu bisa jualan di TikTok Shop, bisa dengan cara affiliate ya, yang dimana affiliate itu tidak perlu menyetok barang seperti saya, tidak perlu mengirim ya. Ini saya mau ngirim, tidak perlu mengirim. Ini semua saya dapat orderan dari affiliate. Lah kalau TikTok Shop ditutup, di mana nasib affiliate ya? Berapa ribu, berapa jutaan yang biasanya seminggu dapat tambahan uang 500.000 maupun 1 juta, itu gimana nasibnya ya? Jadi pemerintah banyak-banyak berpikir dulu ya. Kalau memang keputusannya kalau TikTok Shop ditutup, itu solusinya harus gimana ya? Jangan hanya tiba-tiba ditutup tanpa ada solusi. Gimana orang pengangguran ini sebelumnya dapat penghasilan sampingan dari TikTok Shop, akhirnya tidak dapat sama sekali, itu gimana Pak? Oke ya, jadi menurut saya pribadi ini solusi buat pemerintah agar UMKM dan perekonomian di negara kita itu bisa berkembang dan maju ya. Yang pertama yaitu mau nggak mau pemerintah harus membuat aplikasi ya, aplikasi handphone yang dimana aplikasi tersebut bisa beroperasi atau bisa seperti kayak TikTok ya teman-teman ya. Jadi TikTok itu sosial media digabung sama e-commerce ya, biar instan, biar nggak ribet ya, biar nggak langsung jadi dua aplikasi ya. Mungkin kalau dua aplikasi itu juga memakan RAM dalam HP ya. Jadi dibuat satu aplikasi yang dimana biar transaksi maupun pemasaran dalam produk yang kita jual itu praktis untuk menjangkau para pembeli ya, seperti itu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua nih ya, yang kedua yaitu pemerintah harus mensupport para UMKM, tidak hanya mulai kalangan menengah ke bawah maupun lagi merintis atau kalangan yang sudah di atas, semua harus disupport. Supportnya mulai dari bahan baku ya. Pastinya bahan baku yang mahal itu mungkin bisa merepotkan atau tidak bisa memproduksi semaksimal mungkin ya. Kalau kalangan ke bawah pasti akan mundur ya kalau bahannya naik atau tidak disubsidi ya. Jadi mulai dari bahan bakunya nih ya, bisa disubsidi ya Pak ya, atau disupport dalam meminimalis harga produk atau harga bahan baku, biar harga jualnya juga relatif tidak terlalu mahal tapi kualitasnya bagus, seperti itu. Sesudah support dari bahan baku, pemerintah juga bisa memberikan fasilitas atau memberikan surat izin yang dimana kita sebagai pelaku usaha, pelaku pedagang, kalau sudah mengajukan permohonan atau permintaan izin dagang itu dipermudah ya Pak ya. Kalau menurut saya mungkin bayar ya pasti ya, kalau bayar itu pasti, tapi harus transparan bayarnya, itu tidak boleh ada sogokan atau biar kita ada legalitas ya, seperti BPUPM atau apa itu ya teman-teman ya. Jadi ada surat izin dagang resmi ya. Nah itu nanti bisa dimasukkan di aplikasi yang dibuat di negara kita sendiri ya. Jadi itu nanti bisa nyambung antara aplikasi yang dibuat dari pemerintah sama penjual atau pedagang yang menjual di aplikasi tersebut. Jadi daftarnya harus menggunakan nomor izin usaha atau nomor izin dagang yang sudah terdaftar ya. Nah itu nanti akan tertata atau bisa nih ya, bisa melihat perkembangan UMKM tersebut yang ramai di daerah mana, yang lagi turun di daerah mana. Jadi pemerintah juga bisa mensupport ya, kalau misalnya nih Jawa Timur lagi naik, Jawa Barat lagi turun, lah itu nanti Jawa Barat bisa dikelola atau dibantu supportnya untuk biar UMKM-nya naik ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi surat izin usaha itu juga harus selesai dibuat oleh para pedagang yang mau menjual di aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa atau
pemerintah Indonesia, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, ketiga nih ya, setelah aplikasi sudah dibuat, terus pemerintah mensupport para UMKM lokal dan memberikan fasilitas izin surat usaha. Nah, yang ketiga ini sharing produk ya, atau produk yang di-sharing, yang dimana untuk produk bajakan itu pasti merusak harga yang produk ori ya teman-teman ya. Contohnya seperti tray second ya, ini saya contohkan di produk kaos ya teman-teman. Kalau di kaos itu ada yang namanya Erigo 3 second, terus produknya siapa itu, Kak Ariel Noah, itu pasti sekali banyak yang bajak atau yang menjiplak ya, dengan harga orinya 150 itu bisa menjadi 30.000 lah. Itu pemerintah harus sangat-sangat bijak dalam memberantas para pembajak atau jiplak produk orang ya, karena itu bisa merugikan produk orinya Pak ya, yang dimana produk ori sudah membuang atau mempromosikan sampai puluhan maupun ratusan juta demi brandnya naik ini, tapi akhirnya dirusak sama harga yang menjiplak produk kaos ya. Meskipun kualitasnya masih bagus yang produk ori, cuma kalau orang awam membelinya dengan harga 30.000 atau 35.000 dan dia tidak tahu kalau itu produk bajakan atau tidak ori, pasti dia menerimanya ya anggap dia membeli produk tersebut ya. Karena apa ya, kalau bajakan itu tidak hanya dikasih label biasa ya, mungkin ada gantungan kayak kertas seperti kayak ori-ori gitu, ada barcode-nya juga, padahal nggak tahu itu barcode-nya bisa di-scan atau tidak. Nah seperti itu ya Pak ya. Jadi ada 3 solusi yang menurut saya bisa dipakai oleh pemerintah, dan semoga kita para UMKM bisa berkembang ya Pak ya, dalam itu tadi ya, dalam solusi yang saya buat. Perkembangan insya Allah bisa melesat ya Pak ya. Jadi kita mulai dari aplikasi itu kita bisa tahu ya Pak ya, kalau kita membuat aplikasi sendiri pastinya kita kelola sendiri. Nah itu nanti kita bisa mengelola algoritma aplikasi yang dimana produk lokal dan produk luar negeri itu nanti ada batasannya, berapa persen produk luar itu masuk ke negara kita dan produk lokal mana yang harus disupport ya. Contohnya seperti Jawa Timur sama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan luar pulau Jawa juga bisa disupport Pak ya. Nah itu nanti bisa beroperasi secara baik dan tertata. Setelah itu yang kedua itu izin usahanya juga difasilitasi atau dipermudah ya. Akhirnya pemerintah juga tahu ya, Jawa Timur itu punya UMKM berapa, Jawa Barat punya UMKM berapa yang terdaftar. Jadi cukup yang terdaftar saja itu bisa disupport Pak ya. Untuk yang tidak terdaftar gimana ya? Kalau menurut saya yang tidak terdaftar ya segera didaftarkan, biar kita sama-sama UMKM, sama-sama pedagang bisa maju dan berkembang di negara kita sendiri. Akhirnya kita bisa mensupport atau menjual produk kita di luar negeri ya, seperti itu. Dan yang ketiga ini tadi ya, memberhentikan produk bajakan yang benar-benar itu merusak penjual atau merusak pasaran produk ori ya. Jadi saya sampaikan buat teman-teman yang membaca atau lebih baik kalian kreatif membuat produk sendiri ya, karena kreativitas kamu pasti akan bisa lebih tinggi daripada kalian membaca produk orang lain. Nah seperti itu ya. Oke ya, segitu saja ya info yang saya buat, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat buat kalian para UMKM yang baru masuk di TikTok Shop maupun mau jual beli online ya. Oke segitu saja ya. Yuk see you, terima kasih.